Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Yasmin Ayuni dengan NIM 08363252 dari Prodi Sistem Informasi, Universitas Terbuka UPBJJ Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praktikum untuk laporan tugas 2 mata kuliah basis data, yaitu mempraktekkan membuat basis data MySQL dengan software atau aplikasi XAMPP yang akan mengimplementasikan sebuah entity relationship diagram. Langsung kita lihat soalnya dari tugas 2. Perhatikan ERD berikut. Di sini ada entity dokter admin, kemudian ada entity administrator, kemudian ada entity daftar, entity pasien, pasien dokter, dan dokter. Kemudian langsung saja kita buat di software XAMPP. Kita buka control panel dari aplikasi XAMPP, kemudian kita klik action start untuk Apache dan MySQL. Setelah itu kita langsung pergi ke admin. Di sini kita buat database baru, kita klik new. Kemudian kita beri nama rumah sakit, rumah sakit. Kemudian klik create untuk membuat database yang sudah diberi nama. Setelah itu step selanjutnya adalah membuat tabel atau membuat entity. Jadi kita klik database untuk rumah sakit. Kemudian di bagian atas ini ada tab SQL, kita klik, kita masuk ke tab SQL. Kemudian kita mulai untuk membuat tabel menggunakan SQL. Tabel ter kita buat integer karena ID yang biasanya berisi angka, kita menggunakan tipe data integer. Kemudian kita berikan primary key yang memiliki fungsi untuk agar tidak ada data yang sama. Dokter. Di sini untuk nama saya menggunakan tipe data varchar yang biasanya digunakan untuk huruf jika bisa angka, tapi jadi bisa menggunakan huruf juga. Untuk nama dokter kita berikan jumlah 30 digit huruf. Jangan lupa koma. Kemudian tanggal lahir.
Tanggal lahir di sini kita gunakan tipe data tanggal atau date. Nah, nomor HP kita gunakan integer. Maksimal ada 13 digit. Biasanya nomor HP ada 13 angka, 12 sampai 13. Kemudian spesialis dokter. Nah, untuk jenis kelamin, saya menggunakan tipe data enum untuk tipe data seleksi atau pemilihan sebuah jenis kelamin. Jadi ada 2 pilihan gitu. Ada laki-laki dan perempuan. Setelah dibuat tabelnya, ada 6 tabel. Di sini ada dokter, kemudian pasien dokter, kemudian pasien, kemudian tabel daftar yang berisi ini, kemudian administrator yang berisi ada ID admin, nama admin dan waktu jaga, juga dokter admin yang berisi ID data, ID admin, dan ID dokter. Setelah membuat tabel, kita bisa klik Go ini. Di bawah sini ada tombol Go, kita klik untuk run tabelnya. Bisa dilihat di sini hasil run table. Tabelnya akan ditampilkan di sebelah tab bagian sebelah kiri ini. Ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Kemudian step selanjutnya adalah menginput data pada database, salah satu database. Kalau di sini saya akan menginput data pasien. Nah, ini setelah diklik data basis pasiennya, kita pilih di tab paling atas ini adalah pilih yang insert. Atau kalau bahasa Indonesia biasanya menggunakan memasukkan gitu. Nah, di sini saya akan memasukkan nomor 1 ID pasien, kemudian nama pasien, jenis kelamin, alamat pasiennya. Setelah memasukkan inputan untuk pasien, di sini ada tombol Go untuk memasukkan databasis untuk pasien. Nah, di sini bisa kita lihat di bagian browse. Nah, di sini di browse ini data pasien akan tampil. Di sini ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Di sini saya akan memasukkan 4 nama lagi.
setelah memasukkan data pasien di sini, step selanjutnya adalah melakukan pengaturan foreign key atau memberikan indeks pada tabel-tabel dari data basis. Pertama kita sambungkan yaitu administrator. Kemudian dari administrator ini kita pergi ke tabel structure. Nah, di tabel structure ini kita bisa memberikan indeks pada ID-ID atau ID yang berhubungan dengan setiap tabel yang ada di data basis. Nah, di sini yang akan ada hubungannya adalah ID, sebuah ID. ID ini akan selalu berhubungan di setiap tabelnya, gitu. Di sini ada ID admin, kita berikan indeks. Jadi kita klik more, kemudian pilih indeks, kemudian pilih OK. Jika sudah pilih OK, maka di sini akan ditampilkan kunci indeks warna abu-abu. Kemudian kita pindah ke tabel daftar, kemudian structure. Di sini ada tiga ID. Kita berikan kunci indeksnya. Maka yang diberikan kunci hanya kunci indeks karena ID daftar sudah memiliki kunci, dan di sini ada 2 ID yang belum diberikan kunci indeksnya. Kita berikan indeks. Kemudian kita pergi ke dokter. Di sini ada ID dokter. Kita berikan kunci indeks. Karena hanya ada ID pada tabel dokter ini, hanya ada ID dokter, yaitu ID dokter. Maka yang diberikan kunci indeks yaitu ID dokter saja. Kemudian kita pergi ke dokter admin. Nah, di sini ada 3 ID. Kita berikan indeks pada ID admin dan ID dokter. Kemudian pasien, ke tabel pasien, kita berikan ID, karena di sini hanya ada ID pasien, maka indeksnya berada di ID pasien saja. Kemudian pasien dokter. Di sini ada 2 ID pasien dan ID dokter yang diberikan indeks. Setelah diberikan indeks, step selanjutnya adalah menghubungkan relasi dari setiap tabel menggunakan table designer. Nah, yang pertama kita klik data basis utamanya, yaitu rumah sakit. Kita klik rumah sakit, kemudian kita pergi ke table ini, table designer. Di sini kita save terlebih dahulu halaman desainernya dengan nama, rumah sakit. Kemudian kita klik Go untuk menyimpan. Setelah itu kita urutkan tabel-tabel ini supaya lebih rapi. Kita samakan dengan tugas saja, dengan tampilan tugas. Di sini ada dokter di sebelah sini. Kemudian ada pasien dokter di sebelah sini. Pasien. Kemudian daftar. Kemudian di sini ada administrator. Dan yang terakhir dokter admin di paling kiri. Setelah itu kita hubungkan relasinya menggunakan create relationship ini.
Kita menggunakan fitur create relationship, kemudian kita urutkan, jadi kita hubungkan relasinya dari setiap basis data. Jadi kita hubungkan dari pasien ke daftar. Jadi hubungan antara pasien dan daftar ini adalah ID pasien. Jadi saat pasien mendaftar, maka tabel daftar akan mengeluarkan data ID pasien untuk diberikan ke pasien. Di sini kita hubungkan ID pasien dengan ID pasien yang ada di daftar. Nah, di sini foreign key-nya kita gunakan pengaturan cascade. Kita pilih cascade. Cascade ini fungsinya adalah untuk menjaga konsistensi data. Jadi, sehingga jika ada misalnya pasien mengubah nama atau mengubah sebuah ID, itu dari semua data subnya akan ikut berubah. Jadi, integritas datanya ikut terjaga, seperti itu. Kemudian kita klik OK. Kita save page. Kita tata ulang. Biar lebih rapi, kita save page. Nah, di sini. Kemudian step selanjutnya adalah kita hubungkan hubungan administrator dengan daftar. Jadi hubungannya adalah ID admin. Jadi setelah pasien daftar, maka pasien juga tahu admin mana seperti itu yang melayani pasien. Jadi kita hubungkan ID admin yang ada di sini, yang ada di administrator, ke ID admin yang ada di tabel daftar. Sama, kita gunakan cascade, klik OK. Setelah itu, hubungan yang selanjutnya adalah hubungan dari administrator ke dokter admin. Jadi hubungannya adalah ID admin. Nah, di sini karena ID admin akan menyerahkan data dokter, menyerahkan data yang sudah diterima saat daftar ini ke dokter admin. Kita create relationship dari hubungan administrator ID admin ke ID admin dokter admin. Kita pilih cascade. Setelah itu yang keempat adalah hubungan dari dokter ke dokter admin. Jadi hubungannya ini adalah ID dokter. Karena dokter admin akan mencarikan data ID dokter yang sesuai dengan kebutuhan pasien yang mendaftar. Nah, kita hubungkan di sini ID dokter yang ada di dalam tabel dokter. Kita hubungkan ke ID dokter yang ada di dokter admin. Nah, seperti ini. Kemudian hubungan yang kelima, yaitu hubungan dari dokter ke pasien dokter. Jadi hubungannya itu ada di ID dokter. Karena saat pasien akan mendatangi dokter, jadi dokter yang didatangi itu akan sesuai dengan pilihan atau kebutuhan pasien, seperti itu. Kita create relationship, kita hubungkan dari ID dokter yang ada di tabel dokter ke ID dokter yang ada di tabel pasien dokter. Oke. Setelah itu hubungan yang keenam, yang terakhir adalah hubungan ID pasien. Jadi hubungan dari pasien ke pasien dokter. Hubungannya itu adalah hubungannya ID pasien dengan ID pasien. Karena pasien dokter itu adalah awal dari pasien atau calon pasien yang akan mendaftar, seperti itu. Jadi kan pasien ini sebelum daftar. Nah, pasien dokter ini setelah daftar dan setelah mendapatkan ID dokternya, seperti itu, sudah tahu mau ke dokter mana.
kita hubungkan ID pasien yang ada di tabel pasien ke ID pasien yang ada di tabel pasien dokter. Cascade, oke. Nah, seperti ini sudah terhubung. Keenamnya sudah terhubung. Step selanjutnya adalah melakukan pengujian. Jadi kita melakukan uji coba di MariaDB. Caranya adalah kita pergi ke control panel. Kemudian di bagian control panel ini ada tombol cell. Nah, di sini kita klik cell-nya. Di ini. Kemudian kita masuk ke command prompt MariaDB dengan menggunakan perintah mysql root. Kita klik. Nah, di sini kita sudah masuk ke monitor atau komen MariaDB. Setelah kita masuk, kemudian kita show database yang ada di localhost dengan ketik perintah show databases titik koma, kita klik. Nah, di sini akan ditampilkan database yang ada di localhost. Nah, di sini kita bisa cocokkan ada information schema, di sebelah sini information schema MySQL, kemudian performance schema, kemudian PHP MyAdmin. Nah, di sini untuk tugas ada database rumah sakit. Rumah sakit di sini sudah ditampilkan. Kemudian tes. Nah, karena kita akan melakukan pengujian untuk database rumah sakit, kita gunakan database rumah sakit saja dengan menggunakan perintah use rumah sakit titik koma. Nah, di sini kita sudah masuk ke database rumah sakit. Setelah itu kita tampilkan tabel-tabel yang sudah kita buat tadi dengan perintah show tables. Kita jangan lupa titik koma, kita enter. Nah, di sini sudah ditampilkan tabel yang ada di rumah sakit. Tables in rumah sakit ada administrator, ada daftar, ada dokter admin, kemudian pasien dan pasien dokter. Nah, di sini semuanya. Nah, kemudian kita munculkan data yang sudah kita input. Nah, data yang saya input ada di tabel pasien. Kebetulan ada di tabel pasien. Jadi kita buat perintah untuk menampilkan data pasien, yaitu dengan perintah select from pasien. Nah, di sini tadi kan kita sudah memasukkan inputan pasien. Nah, di sini juga sama. Ditampilkan ada Bilan, Sasti, Palas, Ridwan, Dian, dan Darmi. Nah, di sini sudah sesuai, sudah bisa dicocokkan sendiri. Ada dari Lombok, Mojokerto, Surabaya, Jember, dan Ngawi. Urutannya juga sama, seperti itu. Kemudian dari panduan, kita disuruh melakukan pengujian. Kita pilih untuk saya pilih perintah untuk mencari alamat yang sama. Nah, untuk mencari alamat yang sama dari data pasien, kita gunakan perintah yaitu where like, seperti itu, di mana saya akan mencari. Nah, yaitu pertama kita buat perintah select from. Saya akan menggunakan perintah select. Jadi dari DML biasanya itu ada perintah, ada delete, insert, kemudian ada select. Nah, itu saya lupa satunya apa.
Saya sekarang menggunakan pengujian select, yaitu select from pasien. Kemudian kita enter. Kemudian kita masukkan perintah di mana where alamat pasien, kita pilih Lombok saja. Yang ada di Lombok saja, seperti itu. Kemudian kita enter. Nah, di sini MariaDB Monitor akan memunculkan alamat pasien yang Lombok saja, seperti itu. Ada Bilan dan ada Sasti yang beralamat di Lombok. Nah, sekian pengujian yang saya lakukan di SMPP. Saya melakukan implementasi dari databasis tugas 2, dari IRD tugas 2 yang sudah diberikan dosen. Demikian video praktikum yang telah saya buat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Vina yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga Ibu Vina bisa melihat video saya. Saya minta waktu sebentar saja untuk menilai hasil dari praktek saya. Semoga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang langkah-langkah pembuatan entity relationship diagram dan pengimplementasiannya di software XAMPP. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian saya, dan saya terbuka jika ada masukan atau kritikan agar saya bisa terus belajar juga, agar saya juga bisa berkembang. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian Ibu Vina. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap langkah yang kita ambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.